Hai, selamat mendengarkan cerita pendek Malam yang Membara bersama mantan suami, karya oleh penulisnya sendiri. Langit sore mengiringi langkah Clarissa menuju apartemennya. Sejak perceraian itu, ia memilih untuk fokus pada pekerjaannya, meski hatinya masih menyimpan luka. Bukan luka yang dangkal, melainkan yang dalam, disebabkan oleh kesalahpahaman yang melibatkan pria yang ia cintai, Dev, dan keluarganya. Clarissa masih mencintai Dev. Ia tak pernah bisa menghapus rasa itu meski waktu terus berjalan. Namun, cintanya telah bercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Dulu, ketika ia difitnah oleh keluarga Dev, ia berharap pria itu akan berdiri di sisinya, membelanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Dev hanya diam. Ia memilih tunduk pada kehendak ibunya, meninggalkan Clarissa dengan tuduhan tak berdasar yang menghancurkan semuanya. Kejadian di apartemennya waktu itu menjadi awal dari kehancuran hubungan mereka. Ipar Dev melihatnya dengan seorang pria di ruang tamu. Ia langsung menuduh Clarissa berselingkuh tanpa mendengar penjelasan. Padahal, pria itu hanyalah rekan kerja yang sedang membahas proyek penting. Clarissa mencoba menjelaskan, namun keluarganya, terutama ibu Dev, sudah lebih dulu memutuskan untuk tidak percaya. Dan yang paling menyakitkan adalah Dev memilih untuk diam, tak berusaha meluruskan keadaan. Hari itu, Clarissa baru saja pulang kerja. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang berdiri di depan pintu apartemennya. Dev, pria itu tampak gelisah, tangannya bermain-main dengan kunci mobilnya, dan sesekali ia memandang ke arah pintu seperti sedang menunggu seseorang. Dev, Clarissa memanggil dengan nada datar. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang pernah membuatnya jatuh berkeping-keping. Dev menoleh, matanya memperlihatkan campuran emosi, rindu, sesal, dan ketakutan. Clarissa, ucapnya lirih, seolah nama itu adalah mantra yang telah lama ia rindukan untuk diucapkan. Boleh aku bicara sebentar? Clarissa mendengus. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Bukankah semuanya sudah jelas saat kamu memilih untuk percaya pada keluargamu daripada aku? Dev tampak terkejut dengan nada dingin Clarissa, tapi ia tak menyerah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut karena tidak membelamu waktu itu. Tapi, tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Clarissa menatapnya tajam. Menjelaskan apa? Bahwa kamu terlalu takut kepada ibumu sehingga kau membiarkan aku dituduh hal yang tidak pernah kulakukan. Atau menjelaskan bahwa kamu lebih memilih diam daripada membela wanita yang kamu nikahi. Dev terdiam. Kata-kata Clarissa seperti tamparan keras yang menyadarkannya betapa buruk ia telah bertindak. Aku tak punya alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang kulakukan, Clarissa. Aku salah, aku pengecut, dan aku menyakitimu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Clarissa menahan emosinya. Ia tidak ingin air matanya jatuh di depan pria itu. Dev, penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Kamu tahu seberapa besar aku mencintaimu. Tapi kamu memilih untuk mempercayai sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku tahu, Dev berkata dengan suara serak. Dan aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah berbicara dengan ibu, dengan keluargaku, dan aku menjelaskan semuanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Clarissa, kumohon, beri aku kesempatan. Clarissa terdiam. Kata-kata Dev membuat hatinya bergetar, tapi ia juga tahu betapa sulitnya untuk percaya lagi setelah dikhianati. Kesempatan? Ulangnya pelan. Kesempatan untuk apa? Untuk menyakitiku lagi, Dev. Aku sudah mencoba berdiri di sisimu meski keluargamu membenciku. Aku bahkan rela mengorbankan harga diriku untuk menjelaskan. Tapi apa yang kudapat? Kau hanya diam. Dev meremas kunci mobilnya lebih erat. Aku takut, Clarissa. Aku takut kehilangan ibuku, keluargaku. Tapi sekarang aku sadar, ketakutanku itu justru membuatku kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku, kamu. Kata-kata itu membuat Clarissa ingin mempercayainya, tapi hatinya masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bisa memaafkanmu begitu saja? Dev, kamu tidak tahu bagaimana rasanya berdiri sendirian saat semua orang menghinaku. Aku tahu,
dan aku tidak berharap kamu memaafkanku dengan mudah, kata Dev. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih cepat. Air mata mulai menggenang di mata Clarissa. Meski ia mencoba menahannya, cinta tidak cukup, Dev. Kepercayaan adalah segalanya, dan kamu menghancurkannya. Aku tahu, Dev berkata dengan suara lirih, tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Clarissa menghela napas panjang. Ia ingin membenci Dev, tapi hatinya tidak bisa sepenuhnya melupakan pria itu. Namun, ia juga tidak ingin jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Aku butuh waktu, Dev. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Dev mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu, aku akan menunggu. Karena aku tahu, kamu adalah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Clarissa masuk ke apartemennya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ia merasa dadanya sesak, penuh dengan emosi yang bertumpuk-tumpuk. Ia mencintai Dev, tapi cinta itu telah retak. Apakah retakan itu masih bisa diperbaiki? Ia tidak tahu. Sementara itu, di luar pintu apartemen, Dev berdiri diam. Ia tahu jalan untuk mendapatkan kembali hati Clarissa tidak akan mudah. Tapi ia bertekad untuk mencoba. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa kebahagiaannya terletak pada wanita yang kini berada di pintu itu. Dan ia tidak akan menyerah untuk memperjuangkannya. Malam itu, Dev berdiri di depan pintu apartemen Clarissa. Dia tahu kata sandi pintu apartemen Clarissa dulu pernah dia miliki ketika mereka masih bersama. Selama beberapa bulan terakhir, Dev hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Perceraiannya dengan Clarissa membuatnya kehilangan arah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang begitu dicintainya kini telah pergi dan memilih melanjutkan hidup tanpa dirinya. Dia milikku, bisiknya pelan, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dev menghembuskan napas panjang, lalu memasukkan sandi itu ke pintu apartemen. Dalam sekejap, pintu apartemen itu terbuka. Di dalam, apartemen Clarissa sunyi, hanya diterangi lampu temaram di ruang tamu. Dev melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Clarissa yang tengah duduk di sofa terkejut melihat sosok mantan suaminya masuk tanpa izin. Dev, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada panik. Aku hanya ingin bertemu, jawab Dev sambil mendekatinya perlahan. Aku sudah bilang, kita selesai, kamu nggak bisa datang ke sini seenaknya. Clarissa berdiri, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tapi Dev tidak mendengar. Ia meraih tangan Clarissa, memaksa wanita itu duduk kembali di sofa. Kamu nggak ngerti, Clar, aku nggak bisa hidup tanpamu. Kamu satu-satunya yang aku punya. Clarissa berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman Dev terlalu kuat. Lepasin aku, Dev, ini nggak benar. Namun, Dev kehilangan kendali atas dirinya. Emosinya meledak, memaksanya bertindak tanpa pikir panjang. Ia menyeret Clarissa ke dalam pelukan paksa, membungkam suaranya yang memohon agar dia berhenti. Meskipun Clarissa melawan dengan sekuat tenaga, tubuh Dev jauh lebih kuat. Segala perlawanan Clarissa akhirnya mereda dalam tangis dan keputusasaan. Setelah semuanya berakhir, Dev duduk di lantai, menunduk di sisi sofa. Clarissa, yang masih menangis terseduh-seduh, memeluk dirinya sendiri dengan gemetar. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya dengan suara parau. Air mata mengalir di wajahnya. Kenapa, Dev? Dev menatapnya dengan mata kosong. Aku nggak punya pilihan lain. Clar, aku cuma ingin kamu kembali. Aku cuma ingin kita jadi seperti dulu lagi. Clarissa menggeleng lemah. Kamu pikir ini caranya? Kamu pikir aku akan kembali sama kamu setelah semua ini? Kata-kata itu menamparkan Dev seperti cambuk. Dia mulai menyadari apa yang telah dia lakukan. Tapi perasaan bersalah itu bercampur dengan kebingungan dan rasa kehilangan yang belum terobati. Aku cuma nggak tahu harus gimana lagi. Clarissa berdiri, tubuhnya gemetar saat dia menjauh darinya. Dev, yang kamu lakukan ini salah. Ini bukan cinta, ini paksaan.
Dia meraih teleponnya, tapi tangannya gemetar hebat hingga perangkat itu hampir terjatuh. Dave bangkit, mencoba mendekatinya lagi, tapi Clarissa mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan dekat-dekat aku," serunya. "Aku akan melaporkanmu." Dave terdiam, wajahnya berubah pucat. "Kamu nggak serius, kan? Clar, aku cuma ingin kita baik-baik lagi. Tapi kamu menghancurkan aku, Dave." Clarissa berteriak, suara tangisnya penuh dengan rasa sakit. "Kamu pikir kamu bisa mencintai seseorang dengan cara seperti ini? Aku nggak akan pernah memaafkan kamu." Dave hanya berdiri di sana, tubuhnya membeku, tak mampu berkata apa-apa. Dia menyadari bahwa dia telah melangkah terlalu jauh, melukai wanita yang dia cintai dengan cara yang tak termaafkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dukung channel ini agar semangat untuk membuat cerita yang lebih menarik lagi.